Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat akuntansi, welcome to Accounting on Air. Yeay. Sebelumnya kenalin, aku Vira dari Menkom. Jadi di sini kita udah kedatangan tamu-tamu spesial nih dari teman-teman akuntansi yang udah banyak pengalamannya dan berprestasi selama ini. Nah, sebelumnya bisa kenalan dulu dong abang-abang. Dari aku dulu ya? Iya, Oke, boleh. boleh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Andes Nabria Nelson, biasa dipanggil Andes dari jurusan akuntansi angkatan tahun 2021. Oke, Andes. Oke, halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Givari Torik, bisa dipanggil Givari dari akuntansi angkatan 21. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Pedro Rizky Ramadan dari akuntansi 2021. Oke, salam kenal ya teman-teman. Salam kenal. Jadi teman-teman kita ini, Andes, Givari, dan Okvi, sebelumnya pernah mengikuti beberapa ajang yang keren nih, kayak ikut berbagai lomba. Boleh diceritain dikit dong, lomba apa nih yang kalian ikutin? Oke. Dari aku dulu atau? Iya, Oke, boleh. Dari aku dulu ya. Oke, mungkin dari aku dulu. Jadi selama mengikuti perkuliahan mungkin dari tahun 2021 sampai 2024 ini ada beberapa perlombaan mungkin yang pernah ikuti. Itu ada lomba LKTI, ada lomba Olimpiade Akuntansi, ada lomba Cerdas Cermat, ada lomba Musabaqah Family Quran, dan terakhir itu ada lomba audit case atau terkait sama pengerjaan case dari audit. Nah, dari lomba tadi, Andes bisa ceritain dikit nggak? Gimana lombanya gitu. Oke. Mungkin yang pertama itu ada lomba Olimpiade Akuntansi, di mana lomba Olimpiade Akuntansi ini mungkin aku udah pernah sering ikut itu pas di SMA. Jadi mungkin hampir sama aja sih kayak di SMA sama kuliah. Mungkin yang bedainnya kalau di pas SMA lebih banyak pas finalnya itu kita memang ada case soal aja gitu. Tapi kalau pas waktu kuliah di finalnya itu lebih ke final presentasi gitu, dan memang lebih lebih harus effort lah buat ngerjain soal finalnya karena memang lebih susah kan, karena kita ditantang untuk mengerjakan soal itu dan kita presentasi dengan waktu yang seminimal mungkin untuk bisa tepat waktu lah, karena di satu sisi ngelihat bahwa wah pas waktu pada saat final presentasi di Olimpiade Akuntansi itu memang agak sedikit sulit soalnya gitu, karena beda-beda dengan case sebelumnya gitu. Yang kedua mungkin kalau LKTI biasa seperti sebelumnya itu memang kita ngerjain karya tulisnya, nanti baru kita presentasikan. Kalau untuk Cerdas Cermat sama Musabaqah Family Quran sama, bedanya itu kalau yang Musabaqah Family Quran ini dia itu memang soalnya itu lebih ke Al-Quran gitu loh, ada tajwid dan lain sebagainya. Kalau Cerdas Cermat ini ada yang umum, ada juga yang Al-Quran, jadi soalnya itu lebih gampang yang Cerdas Cermat dibanding yang Musabaqah Family Quran. Kalau audit case ya kita ngerjain case auditnya gitu. Kalau di Givari sendiri gimana nih untuk lomba yang pernah Givari ikutin? Oke, kalau dari Givari mungkin 11-12 ya sama Andes, karena memang satu tim juga, sama-sama bareng-bareng belajar penulisan. Tapi memang Givari dari awal itu tadinya di penulisan, dari kita online sebagai mahasiswa baru, memang udah ikut lomba ide kreatif, ide inovatif, kemudian ada ikut lomba artikel ilmiah, besar ilmiah, kemudian kreatif ilmiah dengan manusia-manusia ini. Nah, kemudian ada lomba Cerdas Cermat juga sama Andes. Berarti yang sudah cermat kalian satu tim berarti ya? Iya, sama Andes. Kalau sama Okvi sendiri? Kalau aku sendiri itu aku ikut 4 lomba. Itu yang pertama ada lomba karya tulis ilmiah, satu tim sama mereka. Terus yang kedua itu ada lomba Olimpiade Akuntansi, itu beda tim lagi. Terus ada juga lomba bisnis case, itu juga beda orang lagi, beda tim lagi. Terus ada juga lomba bisnis juga beda orang lagi. Nah, tadi kan kalian satu tim ya di LKTI kalau nggak salah. Boleh diceritain dikit dong pengalamannya tentang mengikuti lomba tersebut?
Oke, terkait sama lomba LKTI, nah sebenarnya terkait sama bidang kepenulisan dulu ya, itu udah mulai ikut itu sejak SMP gitu. Tapi mulai lagi itu pada saat di kuliah gitu. Dan pertama kali Bapak Givari Lutorek inilah yang mengajak aku dan Oki buat ikut gitu. Nah, jadi untuk kepenulisan awalnya memang agak sedikit ragu gitu buat ikut karena di satu sisi harus mengembangkan ide-ide yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat gitu kan. Nah, makanya dari situ aku mikir, aduh bisa nggak ya untuk melanjutkan lomba ini gitu, karena di satu sisi manfaatnya ya buat kedepannya kan ada buat skripsi lah nanti, buat artikel dan buat tugas-tugas lainnya terkait sama kepenulisan itu sendiri gitu. Nah, pengalamannya itu pada saat di semester 5 kemarin itu baru terjun lagi di bidang kepenulisan gitu. Nah, lomba pertama itu kalau nggak salah lomba di UIN Batu Sangkar, itu untuk pengalaman dari Kalau dari aku memang dari maba itu udah ikut lomba kepenulisan, ada filmnya, esai. Tapi kalau yang paling mendongkrak karir aku itu waktu di semester 3 itu sama kating angkatan 18 sama kating 2020 itu kami ada bikin lomba kreator filmnya. Nah di sana aku mulai banyak belajar. Nah jadi dari sana pengalaman awal aku untuk kepenulisan. Menarik. Oke, Akfi gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya, saya dari SMA aku nggak pernah ikut kayak lomba-lomba penulisan kayak gini itu. Nah sebelumnya itu aku sama tim aku itu biasanya kami ikut lomba olimpiade akuntansi. Tiba-tiba aja diajak sama Givari gitu. Itu pas semester 5 ya. Iya. UIN Batu Sangkar ya. UIN Batu Sangkar. Dan alhamdulillah itu baru pertama kali langsung juara gitu sama mereka gitu. Nah emang itu apa ya? Ngebantu banget sih buat kayak pas itu kan ada mata kuliah namanya metodologi penelitian ya. Itu ngebantu banget pas di mata kuliah itu gitu. Terus di skripsi ini karena udah ikut lomba-lomba sama mereka itu juga agak sedikit bantu lah gitu. Oh, berarti kalau dari awal Givari nggak berinisiatif untuk ngajak kalian, nggak bakal ada juga. Iya. Nggak bakal ada kalian bertiga ini Bener, juga bener. gitu ya. Nah, waktu mengikuti lomba tuh kira-kira apa sih tantangan yang kalian rasain? Kayak ini kan first time juga gitu, kayak dari kalian bertiga mungkin dari sebelumnya udah pernah dan kayak baru mencoba untuk terjun lagi gitu kan kayak gitu tadi ya. Nah, tantangan apa sih yang biasa yang dirasain sama teman-teman dan gimana sih cara ngatasinnya dari pribadi, dari personal ke tim? Jangan dari aku dulu dong, jadi jawab kan? Boleh Ya, dari Alfi. Mungkin apa ya tantangannya ya? Tantangan yang pertama mungkin apa ya? Ini nggak sih, teamwork dulu nggak sih? Nah mungkin kami kan punya kesibukan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau misalkan kami ngumpul tuh agak susah gitu. Jadi kadang-kadang ada TikTok segala macam. Tapi itu yang bikin kami jadi lebih akrab lagi lah sampai sekarang gitu gara-gara itu. Terus tantangan yang kedua apa ya? Mungkin lebih itu sih kayak lebih bedain tugas ya, ada tugas kuliah segala macam. Prioritas bener banget. Jadi kan ada tugas kuliah, ada pas itu pas semester 5 masih ada organisasi juga gitu kan. Jadi kayak bentuk-bentuk gitu. Jadi gimana bagi waktunya aja sih. Time manajemennya di sana Benar-benar. Oke, cukup dari Givari? Dari aku karena aku ya yang ngajak mereka, tapi tentu ada sesinya. Kita yang ngajak, kita yang down, kita yang nggak semangat. Nah, untuk mengatasi ya dari mereka saling semangat lagi, motivasi lagi. Ingat tujuan awal, jalan-jalan bareng gitu. Ya kami tujuan awal kami lomba itu pertama jalan-jalan. Healing ya. Iya, betul banget. Iya. Terus dibayarin sama UNIF kan. Iya. Terus yang kedua baru itu pengalaman, terus menang lomba. Nah jadi dari sana motivasinya. Terus yang kedua tuh yang jadi hambatan kan kita beda-beda kepala ya. Jadi harus sinkronin 3 kepala itu emang agak susah. Kadang cari ide tuh juga harus debat terlebih dahulu, 2 jam belum ketemu idenya tuh. Akhirnya harus ada salah satu yang ngalah gitu. Mungkin itu sih.
Nah, kalau dari aku mungkin hampir sama-sama juga kali ya, tapi yang membedakan mungkin lebih ke kayak aku tuh orangnya lebih ke keras kepala banget gitu. Jadi bener kayak Gifari bilang tadi gitu, karena di satu sisi kayak aku pengen cepet-cepet nyelesain itunya, tapi di satu sisi kayak aku mumet idenya apa ya gitu. Nah jadi sedangkan halnya juga tim. iya gitu ya. tim, jadi makanya memang lebih ke kayak harus teamworknya harus benar gitu kan. Jadi makanya masalah teamwork itu harus benar-benar diselesaikan gitu loh. Jangan sampai ada yang satunya egonya tinggi lah, ada yang satunya oh iya ntar kayak menjadi ngalah tapi malah di belakang ngomongin entah sebagaimana. Jadi makanya memang harus dapat satu tim yang klop banget untuk bisa teamwork dan komunikasi gitu. Jadi komunikasi dan teamwork itu penting banget kalau misalkan mau ikut lomba, karena kan kita harus bisa mengalah dari ego kita sendiri gitu. Nah di satu sisi juga mungkin dari pembelajaran yang aku dapat bahwa tantangan yang sekarang aku hadapi dari lomba itu adalah time management tadi dibilang gitu, karena satu sisi kita bertiga beda-beda lomba gitu, dimana punya schedule masing-masing per bulan gitu kan. Nah entah yang si Okvi ikut lomba Olimpiade Akuntansi, entah aku ikut lomba Olimpiade Akuntansi juga sama tim aku sendiri, entah Gifari ikut lomba esai sendiri, entah ikut lomba apa. Jadi makanya yang lebih sekarang itu memang tantangannya lebih ke kayak diri sendiri itu bisa memaksimalkan bagaimana caranya bisa bekerja dengan tim dengan baik gitu. Dari kalian ngikutin lomba tadi tuh cekcok nggak? Maksudnya gimana? Kan 3 kepala nih. Aku yakin sama-sama keras sih bertiga. Tapi kayak gimana sih cara kalian ngatasin kalau misalnya lagi ada perbedaan pendapat kah? Ada misalnya Anda maunya topiknya ini nih, tapi Gifari sama Okvi nggak tertarik atau gimana gitu? Boleh aku dulu nggak? Nah, sebenarnya ada satu lomba itu PKM baru kemarin, tapi itu 4 kepala malah. Itu ya bertiga, ada satu lagi gitu, 4 kepala gitu. Nah, itu inget banget aku di tanggal 30 Mei 2024. Wow, detail. Iya, detail banget 30 Mei 2024 gitu, dimana kayak itu tantangan terbesar banget dalam teamwork dan juga komunikasi gitu. Tapi di satu sisi kita udah nyelesain sampai akhir gitu. Nah, tantangannya bahwa kemarin itu tuh kalau dari pendapat aku pribadi bahwa Gifari itu kayak kurang buat komunikasi sama timnya gitu. Karena dia sebagai lead ketuanya, tapi kayak kurang buat nge-lead gitu. Karena di satu sisi dia ada lomba lain, ada organisasi lain gitu. Jadi mungkin di situ ya gini. Tapi di satu sisi gimana cara menyatuin lagi? Aku inget satu banget yang mungkin kita udah bawa dari dulu bahwa, dan dari Gifari juga, kalau misalnya kita udah di tengah dan udah dapat pendanaan, itu bakal kerjain sampai akhir gitu. Iya, Nah, nggak mungkin stop di tengah-tengah kan. Dan pada saat itu aku mikir, aku pengen stop di tengah-tengah gitu. Nah, setelah aku pikir, ya udah nyerah banget karena kayak itu dia ada janjian tapi ternyata nggak masuk ke dalam Zoom gitu. Itu kayak nyesel banget kan, kayak kesel banget gitu. Tapi di satu sisi mikir, ini di tengah jalan banget karena riset kualitatifnya itu udah selesai banget pada saat itu. Tinggal menyelesaikan riset kuantitatifnya aja gitu. Nah, seperti pada saat itu memang kita kumpul bareng nih berempat, dan masih ada rasa kesel juga sebenarnya pada saat itu. Tapi di satu sisi mikir juga bahwa ini di tengah jalan, tinggal 2 bulan lagi, nggak sampai 2 bulan, 1 bulan setengah untuk menyelesaikan PKP 2 namanya. Itu kayak tinggal dikit lagi buat nyelesain riset kuantitatifnya aja. Jadi mikir ya udah lanjut buat ke depannya. Udah basah juga. Iya gitu. Betul. Udah jalan. Pokoknya dari 20 April sampai 30 Mei kan udah jalan lebih sebulan kan. Jadi nggak mungkin berhenti tengah jalan, mikirnya ya udah lanjut aja gitu. Gimana? Aku ya. Kalau dari aku sebenarnya konfliknya mereka berdua. Jadi aku kemarin sebagai penengah aja gitu dari mereka berdua pas mereka konflik gitu. Tapi itu kerennya tim kami gitu. Jadi kalau misalkan misalkan nih ada dari kami yang capek segala macam, itu pasti kami cerita gitu. Terus kami saling curhat segala macam. Iya, benar banget. Makanya tim kami itu benar-benar terbentuk banget gitu di tim ini gitu. Malahan kalau misalnya cekcok itulah yang kayak kenangan gitu ya, pengalaman sama dia gitu. Kayak yang jadi tantangan dari diri kita masing-masing. Betul. Karena kita pasti awalnya mikir ini pasti gampang, mulus-mulus doang, tapi ternyata enggak gitu ya. Kalau dari Gifari gimana? Atas cekcok kalian berdua itu? Kan kronologinya sebab akibatnya tuh udah disampaikan. Karena memang semester lalu itu Klarifikasi nih ya. semester lalu itu dia lagi padat-padatnya, kita kuliah, organisasi itu Masya Allah luar biasa.
sibuknya padatnya dan nggak cuma satu organisasi. Jadi emang untuk time management juga sangat berat. Nah itu konfliknya tuh bukan karena kami sebenarnya, tapi ada ya. Nggak bisa diserahkan. Jadi Sip. tiba-tiba harus zoom malam itu, tapi karena udah ada agenda lain, ya udah aku nggak masuk kan. Akhirnya ngambek nih, enak. Akhirnya kata ayolah bujuk kita bujuk berempat kita selesain. Akhirnya udah keluar undang-undang, kemudian ada komitmen lagi, kita udah bahasa nih, masa ya mau keluar, kalau aku udah libur ya aku harus sampai ke tujuan gitu. Nah, jadi akhirnya semua komit lagi, ya kita saling evaluasi diri, muhasabah diri, akhirnya ya alhamdulillah kedepannya itu lebih baik lagi gitu. Akhirnya selesai. Alhamdulillah selesai dengan tepat waktu. Alhamdulillah. Itu ya sih yang paling penting. Iya. Nah, selanjutnya dari berbagai kegiatan lomba yang kalian ikutin itu, motivasi yang paling utama gitu, yang paling bikin pengen ikutan gitu, apa sih gitu? Kayak dilihat dari teman-teman kita yang lain kan nggak yang terlalu banyak ngikutin lomba atau apa juga gitu. Nah, dari kalian bertiga apa sih yang bikin termotivasi untuk ngikutin lomba itu? Dari Gifari, Pak. Jadi motivasi pertama itu kan aku sudah netapin target gitu selama kuliah, ngapain aja sih kegiatannya, apa aja yang mau dicapai. Pertama itu mau jadi mahasiswa berprestasi, wisudawan berprestasi, aktif organisasi. Waduh. IP harus di atas 3,5 lah. Yeah. Jadi emang udah kita tentuin target untuk capai target tersebut, tentu ada langkah-langkah yang harus kita capai. Nah itu motivasi pertama, itu untuk capai namanya target atau hasrat pribadi terlebih dahulu. Nah yang kedua itu tadi jalan-jalan healing kan, karena lumayan pakai uang fakultas kita bisa ke kota lain, naik pesawat, kemudian dia dapat prestasi juga kan. Terus yang ketiga, kalau kita lihat ya, kalau kita cuma kuliah pulang ataupun aktivitas organisasi saja itu rasanya boring kan. Nah tidak ada perbedaan cara kita dengan mahasiswa lain. Nah, jadi salah satu cara pembedanya itu ya berlomba, terus bisa menyesuaikan antara lomba, organisasi, prestasi, dan ibaratnya urusan-urusan kita itu diusahakan bisa seimbang. Jadi itu motivasinya. Dari Ovi dulu deh, gimana? Kalau aku ya, yang pertama itu aku emang suka cari pengalaman baru gitu. Jadi nggak suka kayak cuma diem di zona nyaman aja gitu. Nggak mono aja ya. Iya benar, makanya aku coba untuk cari hal baru gitu. Aku udah ikut nih, misalkan organisasi gitu kan. Makanya aku pengen coba ikut lomba lah gitu kan. Karena organisasi udah nih, apalagi gitu. Terus habis lomba apalagi, aku biasa kayak gitu. Jadi nggak cuma stuck di satu itu aja gitu. Aku pengen nggak stuck di satu kegiatan aja. Iya, gitu. Aku pengen diriku tuh lebih berkembang lagi gitu. Terus yang kedua itu mirip-mirip sama Gifari, emang udah ada planning gitu pas mau masuk kuliah. Iya, ada target. Terus ya yang ketiga juga mirip-mirip sama Gifari itu pengen jalan-jalan gratis gitu kan. Bukan disclaimer, bukan mirip, mungkin kita bertiga kali ya sama gitu buat jalan-jalan. Jadi pas aku ikut pertama kali lomba Olimpiade Akuntansi itu kan aku pertama kali kan jalan ke Jakarta kan. Terus kayak termotivasi lagi gitu, pengen jalan-jalan lagi gitu. Gratis juga. Bonus kan? Ya, healing. Nah terus yang keempat itu aku sekarang ini lagi mendalami bisnis plan sama bisnis case gitu kan. Karena memang ada tujuan berapa tahun ke depan gitu untuk rubah apa sih jurus. Kalau jujur ya, yang ngubah konsen apa sih? Konsen. Iya, ngubah konsen gitu dari akuntansi ke manajemen gitu. Ke manajemen ya. Iya benar. Sekarang aku lagi coba ikut bisnis plan, bisnis case gitu. Mungkin itu ya. Kalau dari aku mungkin sama-sama juga kali ya gitu. Kayak yang nentuin target pertama, karena kita juga masing-masing punya target yang beda-beda nih kan, dan mungkin motivasi terbesar aku tuh lebih ke kayak dari dulu pas SMA tahun 2021 udah selesai ke lomba, kan masuk kuliah awal kan, terus kayak ngapain ya, itu pada saat inget banget di bulan Oktober itu ikut lomba pertama kali tahun 2021, masih online yang orang-orang di rumah gitu, ada sama tim aku gitu. Terus kayak dan fun fact-nya juga bahwa aku gagal 10 kali lomba dari tahun 2021 sampai 2020
3 awal. Nah, fun fact ya. Nah, jadi kayak mungkin teman-teman mikirnya bahwa kayak menang-menang terus nih, ternyata bahwa ada kegagalan di belakangnya. Mungkin itu jadi motivasi terbesar aku buat terus ikut-ikut lomba gitu kan. Dan pertama kali langsung ikut lomba yang kepenulisan menang, dan ya itu yang menjadi target juga buat kedepannya, apa yang mau dicapai lagi gitu. Dan karena di satu sisi ngelihat bahwa dengan adanya pencapaian yang aku dapatkan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dilihat dari kayak banyaknya lah teman-teman cerita ke aku gimana ya buat lomba kedepannya gitu, gimana sih caranya buat bagi waktunya. Jadi memang banyak hal yang ditanya, jadi makanya mungkin motivasinya bagaimana kita bisa bermanfaat aja bagi orang lain dari pencapaian kita gitu. Nah, terus ada satu lagi. Iya, apa tuh? Nah, kalau berprestasi itu kan biasanya kita lapor gitu sama orang tua. Iya. Nah, itu pas orang tua senyum bahagia tuh itu adalah hadiah. Beda feel-nya, benar. Kayak yang udah kita jalanin selama ini nggak sia-sia gitu. Betul. Even kalau misalnya kita ikut lomba nggak menang pun biasanya orang tua udah tetap senang. juga. Fun fact sih, Andes ternyata pernah gagal 10 kali guys. Kayak siapa yang bakal ngira gitu. Menarik. Nah, Ya dia berhasilnya pas sama aku. Oke, boleh. Berarti pertama kali itu bukan sama dia sih. Maksudnya yang menangnya sama dia. Mungkin yang pertama kali itu ada sama teman aku pas audit case kemarin ke Jakarta gitu. Mungkin kalau Givari nggak ini. Iya, nggak bakal gitu. Nah, dari beberapa lomba yang kalian ikutin, momen yang paling berkesan waktu ngapain sih? Mungkin kalian tuh proud of yourself, bangga sama diri kalian sendiri. Siapa? Aku dulu nih. Hah? Oke. Momen yang paling berkesan pasti pas waktu ikut jalanin lombanya kali ya. Nah di situ kayak tadi bilang kayak aduh ngerjainnya udah capek banget, ngatur waktunya, terus kayak udah sibuk kuliah, organisasi lain sebagainya. Mungkin itu ya kayak memang lebih ke kayak nikmatin pada saat mengikuti lombanya dan pada saat kita tahu kalau misalkan kita lolos dan menang gitu. Nah, itu momen terbaik banget pada saat setelah kita udah lelah banget di awalnya, ternyata pas akhirnya kita alhamdulillah dapat prestasi menang gitu kan. Itu menjadi satu momen yang bahagia banget pasti bagi diri aku sendiri gitu, karena di satu sisi bahwa momen-momen itu nggak bisa kita ulangin lagi gitu. Jadi makanya kenapa setiap dokumentasi itu pasti aku yang selalu mendokumentasikan gitu. Ya jadi karena memang seseru itu buat didokumentasikan, karena dokumentasi emang sepenting sepenting itu. Karena aku pernah dengar satu kalimat lah bilang bahwa dengan cara kita mendokumentasikan hal-hal di sekitar kita, momen kita itu menjadi suatu kenangan yang buat ke belakangnya diingat, wah dulu kita pernah kayak gini ya dengan teman-teman kita gitu, wah dulu kita pernah melakukan hal-hal ini ya. Jadi kayak di satu sisi bahwa nanti bisa menjadi hal penting juga buat anak-anak kita, mungkin buat keluarga kita, buat kedepannya, buat keponakan lain sebagainya. Jadi makanya kenapa momen-momen di saat itu kita dokumentasikan itu menjadi hal yang penting sih bagi aku gitu. Jadi kayak nikmatin sakit hidup. Iya sih, benar-benar. Bakal bayar juga hasil dari itu. Dari Givari, Akfi. Dari siapa dulu nih? Akfi dulu, oke. Aku keinget buku Atomic Habits. Dia bilang kalau misalkan kita itu jangan hanya fokus gitu ke hasil, tapi fokuslah pada sistem gitu. Jadi pas kita ikut lomba gitu, nah kita nikmatin aja gitu prosesnya, kita kasih yang terbaik gitu, jangan fokus ke hasilnya gitu. Kalau kita cuma fokus ke hasil, pasti pas udah sampai di titik hasil itu kita udah merasa puas gitu, udah cukup nih gitu, nggak mau ikut lagi dan lain sebagainya gitu. Nah makanya momen yang paling berharga pas kami ikut lomba itu pas PKM kemarin, itu benar-benar capek banget, itu sampai bergadang ya. Itu ngerjain dari sore sampai sore lagi. Iya, kan fun fact banget pada saat lomba PKM itu kita bertiga mengikuti lomba beda-beda. Iya. Dan kita bertiga ikut lomba KBMK dan PKM di jadwal yang sama. Ya Allah. Jadi itu memang capek banget. Pada tidur nggak? 2 hari nggak tidur pada saat ngerjain PKP 2. Keren sih. Lanjut aja. Itu sih momen yang paling berharga buat aku sih. Jadi momen-momen kayak gitu emang nggak bisa diulang. Prosesnya yang paling berkesan buat aku sih. Kalau dari aku pastinya kebersamanya. Itu benar memang dari proses kan. Tapi melihat kebersamaan, kami ibaratnya pergi makan bareng, terus begadang bareng, gila-gilaan bareng.
kemudian healing bareng. Itu memang ibaratnya benar-benar nemu gitu kalau yang satu frekuensi, orang yang rasanya bisa nanti di masa depan kita ajak kumpul lagi bareng keluarga masing-masing untuk ceritain story Pengalaman kita kalian pengalaman dulu. kita seperti apa. Jadi memang dari perjalanan ini aku nemuin teman-teman yang kayak rasanya bisa sampai jannah nanti ya, sampai surga nanti gitu. Amin. Nah, terus juga itu ada momen pas di Surabaya itu kami jalan dari bandara keluar karena pesen vaksinnya itu mahal. Jadi kami jalan 2 kilometer. Wow. Iya bener. Dan pas sampai hotel itu ternyata salah pesen hotel. Ya Allah. Cuma bisa 2 orang. Jadi aku nggak tidur semalaman tuh. Ya itulah momen-momen seperti itu yang sangat membanggakan. Yang pengalaman kayak gini ya bakal diceritain nanti. Iya, gitu ya. bener Itu banget, yang bakal kayak wah kemarin jalan nih 2 Iya. kilo gitu, salah hotel Iya. lagi gitu kayak siapa yang nyangka gitu. Nah, tadi aku udah nyinggung dikit nih time management dari teman-teman. Nah, gimana sih cara kalian menyeimbangin dari akademik kah, lomba, prestasi, dan kuliah, dan mungkin ada juga kegiatan di luar kampus kah, atau personal diri sendiri, atau me time gitu? Gimana nih? Dari aku dulu deh. Kemudian gini, lihat aja apa yang udah jadi prioritas kita gitu. Tujuan kita kuliah apa gitu. Tujuan kita kuliah kan buat nuntut ilmu gitu kan di kelas segala macam gitu kan. Tapi nggak cuma di kelas aja gitu kan, tapi juga di luar kelas. Tapi yang jadi tujuan awal kita kan emang yang di kelas tadi gitu kan. Makanya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, kan ada kegiatan organisasi, itu pasti aku duluin dulu gitu, yang kegiatan di kelas gitu, pembelajaran di kelas gitu. Setelah selesai baru aku balik lagi gitu ke organisasi gitu. Itu juga sama lomba-lomba aku gitu. Misalkan ada tugas dulu nih yang memang udah deadline gitu kan, dibandingkan sama lomba gitu. Pasti aku ngerjain tugasnya dulu gitu, baru nanti lanjut lagi gitu lombanya gitu. Gitu sih dari aku. Jadi lihat dulu gitu yang mana prioritas. Berarti lebih ke cenderung ke ini dulu ya, ke kelas dulu, Iya, ke kuliahnya kuliah dulu. dulu. Oke. Kalau dari Givari? Kalau aku sama ya seperti Yofi, aku memang orangnya masalah nilai itu memang sangat prioritas sekali. Karena memang itu tujuan awal. Tapi kalau memang dosennya itu bisa diajak diskusi, apakah bisa kita jatah. Kemudian apalagi dari kampus juga sangat-sangat mendukung ya kalau kita ikut-ikut kegiatan lomba dan juga organisasi. Jadi penting kita diskusiin terlebih dahulu. Kalau memang enggak ya otomatis kita prioritaskan yang kelas terlebih dahulu. Aku mungkin sama juga kali ya, kayak pasti prioritasnya di kelas dulu, dan mungkin kayak dari aku pribadi dan nggak tahu Givari juga, mungkin kali ya dan Novi lebih, kalau kan di kelas tuh ada 3 kali ngambil jatah, 4 kali ngambil jatah ya Pak ya, jadi kayak ya memanfaatkan dengan baik lah jatah itu gitu. Yang penting jangan sampai kita kayak ngasih impression yang buruk gitu ke dosen gitu, bahwa ini nggak masuk kelas terus nih ya kamu karena lomba dan segala macamnya gitu. Karena di satu sisi mikir bahwa ya kita harus bisa bagi waktu juga dong, kayak tadi dibilang time management buat kuliah sama lomba. Masa iya 1 bulan 1 hari semua lomba diikuti kan nggak mungkin banget kan. Jadi makanya kayak pasti gimana cara memanfaatkan itu aja dengan baik sih gitu, waktunya dengan baik, gimana cara ngaturnya aja, dan memang lebih memprioritaskan buat kuliah dibanding yang lain. Terus me time-nya kayak kapan? Ada me time-nya nggak? Me time Atau pergi sama teman gitu? aku pernah pada saat itu me time lebih ke hari Sabtu Minggu kali ya gitu, kayak udah burn out banget nih di rumah, kayak aduh capek banget, ya udah me time gitu. Jadi kayak memang kalau udah se burn out itu bakal me time sih, bakal ada jadwal me time-nya kok gitu. Dan me time aku Ya kan mumet ya kalau itu terus gitu. Jadi me time-nya mungkin nonton, mungkin kan udah me time tuh, misalkan di rumah walaupun tetap nonton, walaupun sendirian tapi nonton film di apa gitu kan, di Netflix dan sebagainya gitu. Itu kan me time. Dari gimana? Kalau dari aku sebenarnya ngumpul sama mereka udah mikir. Udah kecat Iya. sendiri ya. Soalnya memang ada part-part kita yang serius untuk bikin kreatif, tapi ada juga part-part kita kayak saling cerita, saling tukar gila bareng lah ibaratnya. Iya. Kalau ada yang mau dilakuin, jalan-jalan bareng terus nonton bareng, nah itu rasanya bisa disesuaikan lah. Misalkan kita capek nih, Udahan dulu udah gitu. dulu bentar sejam 2 jam kita keluar makan, terus itu udah suatu me time. Tapi tentu sebaik-baik kita nyari waktu me time, ya tentunya harus ada juga yang dikorbankan, misalkan waktu tidur kita
terus waktu kita bareng keluarga pulang kampung itu emang harus dikorbankan karena ya kita udah milih untuk ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Bener ya. Akri? Kalau aku ya biasanya kita meet time abis lomba nggak sih? Iya Jadi abis kayak ngerjain udah selesai nih Udah selesai, nih LKTI-nya biasanya itu kami langsung jalan-jalan gitu kemana gitu buat iring-iring bareng ya. Kayak gitu sih paling. Kalau nggak nanti kita misalkan kita udah capek banget nih bertiga, itu kami langsung kayak cari tempat makan lah segala macam. Oke. Jadi berarti kalian pergi makan, sesimpel pergi makan dong udah bisa nge-charge diri kalian sendiri nge-bonding antara satu sama lain juga gitu ya. Enggak. Soalnya aku mikir kayak mumet juga gitu, udah kuliah padet gitu kan, belum organisasi, lomba segala macam gitu. Nah, dari sekian banyak lomba yang udah pernah teman-teman ikutin gitu, ada saran nggak untuk teman-teman penonton kita, pendengar kita, untuk mengikuti jejak kalian nih, membuat jejak kalian dalam meraih prestasi di bidang akademik gitu, kayak memotivasi, ada maba, ada teman-teman dan adik-adik tingkat kita gitu. Aku dulu ya. Iya boleh. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke kayak setiap orang tuh punya skillnya masing-masing. Semua orang tuh pasti punya skill, target, kemampuannya masing-masing gitu. Nah, pilih yang menurut kalian itu bisa mendongkrak diri kalian buat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sarannya lebih ke kayak kalau misalkan buat kedepannya ya, mungkin bisa kalian latih-latih di bidang kepenulisan mungkin ya, karena kan bisa tadi aku bilang kayak manfaatnya buat skripsi kedepannya gitu kan, jadi kayak udah tahu bahwa mencari idenya ntar kayak gini nih, buat memecahkan masalah kayak gini, metodenya kayak gini, jadi memang lebih bisa membawa manfaat aja buat kedepannya saran-saran aku gitu. Terus yang ketiga, jangan sampai lomba yang kalian ikuti ataupun kegiatan apapun yang bisa bermanfaat bagi kalian buat kalian itu stres banget gitu loh, dan sampai nggak diselesaiin sama dia gitu, karena kayak mikir kalian udah ikut gitu tapi kalian nggak selesaiin gitu dan nggak submit gitu lah tibanya buat lomba yang ngapain gitu kan, buang-buang waktu iya, terus nggak ya kan buang-buang waktu juga iya, terus iya buang-buang waktu juga iya, terus yang kedua malah nggak diikuti sampai terakhir kan, ngapain gitu dari awal gitu, diikutin gitu, iya kan bener kan, ngapain diikuti dari awal, nggak ke bawah aja gitu, malah kayak gitu. Itu jadi makanya lebih kayak memang lebih ke prioritas mana yang kalian ikutin buat bisa mengembangkan diri kalian, bisa bermanfaat buat diri kalian sendiri juga gitu. Soal prioritas ya tadi gitu. Itu seperti aku. Ipari gimana? Dari aku, hidup itu adalah pilihan. Teman-teman mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja atau mau jadi mahasiswa yang luar biasa atau yang berbeda, silakan teman-teman pilih. Kalau memang mau jadi mahasiswa yang luar biasa saja, tentu harus banyak jalan yang teman-teman tempuh, harus banyak pengorbanan yang harus teman-teman lalui. Salah satunya ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan positif, dan yang terakhir mungkin ikut lomba. Silakan teman-teman pilih. Teman-teman ingin menyediakan privilege sebagai seorang mahasiswa atau teman-teman ingin memanfaatkannya seoptimal mungkin. Terus yang kedua itu apa lagi ya? Rasanya kalau kita berbicara tentang motivasi ya, ataupun saran bagi teman-teman yang ingin jadi penghalang terbesar itu biasanya kayak kita terlalu overthinking. Ini gimana sih caranya, ini kalau nggak menang gimana sih, atau ini pasti susah nih. Kita udah overthinking terlebih dahulu. Saran dari aku, mulai aja terlebih dahulu. Mulai aja. Misalkan kalau memang teman-teman stuck, cari mentor untuk diskusi terkait apapun itu, baik itu organisasi ataupun lomba, cari mentor untuk diskusi gimana teman-teman stucknya. Kemudian lanjut lagi. Mungkin itu yang bisa aku kasih saran sama teman-teman. Sebelum kopi aku kasih saran, jangan lupa ikut PKM ya guys. Jangan lupa ikut PKM buat tahun selanjutnya, karena yang jadi ketua bisa nggak skripsi itu saya. Ada privilege yang jadi ketua bisa nggak skripsi kalau sampai ke Pimnas. Wow. Ya.
Jangan lupa ikut PKM Tapi guys. jangan ikut semester. Gimana Ovi? Tapi jangan ikut PKM di semester 6. Aduh, kenapa tuh? Pusing banget guys. Udah kelihatan ya. Lanjut. Terakhir dari Ovi Dia gimana? Saran-saran. Saran dari Ovi buat teman-teman atau adik-adik tingkat kita yang mau ngikutin lomba kah atau ikut organisasi atau segala macam yang dari pengalaman Ovi sendiri. Oke, gini teman-teman, adik-adik semua. Wih. Aduh. Siap banget. Jadi mahasiswa itu cuma sekali, terus juga 4 tahun gitu kan. Manfaatin gitu masa-masa kuliah teman-teman gitu. Jangan sampai masa kuliah teman-teman itu sia-sia gitu, cuma buat kuliah pulang, kuliah nongkrong gitu kan. Manfaatin gitu masa-masa kuliah ini buat teman-teman itu jadi berkembang gitu. Gak hanya di lomba aja, misalkan di organisasi juga bisa teman-teman buat ngembangin diri teman-teman gitu kan. Atau di kegiatan-kegiatan yang lain gitu, yang memang bisa bikin teman-teman itu jadi berkembang gitu. Terus selanjutnya itu tadi apa lagi? Gak boleh. Apa? Minum dulu. Iya, bentar. Apa namanya? Sesuaiin lomba yang memang teman-teman suka gitu. Misalkan kalian pengen ngedalamin bidang bisnis gitu, ya ikutlah bisnis case, bisnis plan gitu. Atau kalian pengen dalamin bidang penulisan, ikut LKTI atau esai gitu. Jadi lihat apa yang teman-teman suka gitu. Terus juga cari nanti tim yang memang ya kayak Oke. Emang trio ini ya. dari memang tim yang apa ya, yang emang enak lah gitu buat diajak komunikasi dan lain sebagainya. Yang saling support Iya, juga support satu juga hal itu sama-sama. paling penting sih. Ini tuh sih dari aku. Ada lagi kah? Udah. Terakhir deh pesan-pesan untuk adik-adik tingkat kita. Oke. Siapa dulu nih? Mari. Gimana? Gifari, Gifari dulu. pesan-pesan. Aku dulu deh. Boleh. Ntar terakhir aku Oki baru terakhir Gifari ya. Nah, Oke. kalau dari aku sih tetap semangat buat kedepannya dan tetap menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kalian gitu, karena di satu sisi bahwa kalian mendapatkan privilege menjadi mahasiswa dan itu harus digunakan dengan baik gitu. Jangan sampai kalian nggak menggunakan lah privilege itu gitu, karena ya privilege-nya banyak gitu, bisa kayak magang di BPK, bisa magang di OJK, bisa magang di bank atau apapun lah pokoknya yang memang lembaga-lembaga tinggi di Indonesia gitu kan. Jadi makanya gunakanlah privilege itu dengan baik gitu. Terus yang kedua, tetap rendah hati, tetap bisa menjalankan kegiatan-kegiatan aktivitas apapun yang kalian lakukan dengan baik gitu. Jangan sampai kalian nggak punya skala prioritas yang akhirnya buat diri kalian itu nggak berkembang lagi. Terus terakhir mungkin tetap menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, karena di satu sisi bahwa aku mikir kita hidup cuma sekali, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Gimana caranya kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi buat kedepannya. Dan buat teman-teman mungkin yang udah ikut lomba terus gagal misalkan, itu dicoba aja lagi gitu, karena kita nggak tahu lomba mana, kegiatan apa yang buat kita jadi berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi buat kedepannya. Karena orang-orang taunya bahwa wah enaknya aja nih udah dapet lomba menang gitu, padahal ada hal yang nggak enak buat kita ceritain gitu. Bahkan kayak buat mencapai di titik ini aja butuh perjuangan yang sangat panjang gitu untuk bisa menjadi orang yang sangat dikit lah bilang bermanfaat buat orang lain. Karena ya kita hidup kan tibanya gimana cara kita bisa lebih baik lagi buat kedepannya, gimana kita bisa bermanfaat. Dan terakhir mungkin dari aku, dari segala pilihan hidup yang ada buat teman-teman buat kedepannya, harap jangan pilih menyerah. Oke, jangan menyerah guys. Next, Ovi. Aku ya? Iya, mari dulu lah. Bebas lah. Gimana gitu? Juga terakhir. Pesan-pesan nih. Gimana dulu lah. Oke, gimana? Oke. Udah pesan untuk teman-teman rekan. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi silahkan kenali dirinya, gali, manfaatkan kelebihannya dan perbaiki kekurangannya. Terus yang kedua itu belajar dengan rajin, karena itu amanah awal
teman-teman dari orang tua. Jadi jangan kecewakan orang tua. Yang ketiga, manfaatkan privilege fasilitas yang sudah diberikan kampus untuk bisa teman-teman jadi versi terbaiknya. Kemudian jangan menyerah, karena bisa jadi saja ketika teman-teman menyerah dan sebenarnya Allah sudah takdirkan ataupun Tuhan sudah takdirkan bahwa ketika teman-teman mencoba sekali lagi, teman-teman akan berhasil. Tapi teman-teman mulai menyerah, akhirnya keberhasilan itu tidak ada. Jadi silakan teman-teman untuk semangat ngejar impiannya dan tetapin targetnya. Keren. Oke, dari Afi. Oke, ini buat teman-teman maba ya. Iya, Nah, boleh. teman-teman maba gitu, tetapin gitu planning dari sekarang gitu. Di semester 1 pengen ngapain, semester 2 pengen ngapain, sampai semester 8 nanti gitu. Terus juga bikin gitu teman-teman berkembang gitu di kampus. Jujur ya, pas pertama kali aku datang ke sini, itu aku introvert banget. Jadi untuk komunikasi, untuk ngomong di depan umum itu susah banget gitu. Tapi aku coba untuk keluar gitu dari zona nyaman aku pas itu. Aku coba keluar dari zona nyaman, terus maksain diri aku untuk berkembang. Aku coba untuk ikut organisasi, coba ngomong di depan umum dan segala macem. Dan alhamdulillah gitu, sampai sekarang kalau misalkan ngomong di depan umum itu udah kayak biasa-biasa aja gitu. Jadi bikin teman-teman itu berkembang, keluar dari zona nyaman gitu. Jangan cuma stuck di zona nyaman teman-teman aja gitu. Semangat untuk kalian. Semangat guys. Intinya nggak boleh nyerah. Kalau misalnya nyerah nanti kita nggak tahu kedepannya bakal terjadi apa gitu. Makasih ya Andes, Gifari, sama Oki atas sharing-sharing yang sangat bermanfaat. Dari sharing kalian mungkin teman-teman yang lain bisa bermotivasi untuk mau ikut lomba, mau ikut ini itu dan banyak yang lain kegiatan yang bisa diikutin. Sekian dari Accounting on Air episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Hima Akuntansi dan tunggu ya episode selanjutnya dari Aon. Bye. Bye.